Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian PLTA. Nah, sebelumnya saya akan menanya-nanya kepada salah satu warga di sini tentang apa itu PLTA. Permisi Mas, selamat pagi. Dengan siapa namanya? Rengga. Oh iya, Mas Rengga. Apa sih pengertian dari PLTA itu? Konten dari PLTA itu pembangkit listrik tenaga air yang biasanya di dataran tinggi seperti waduk. Nah, itu benar banget ya guys. Makasih ya Mas Rengga. Jadi, saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang apa itu PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air seperti air terjun, yang dimana hal tersebut akan menghasilkan energi listrik. Mengingat PLTA membutuhkan perbedaan ketinggian antara reservoir dan powerhouse. Daerah pegunungan sangat cocok untuk pembangunan PLTA. Seperti yang diketahui secara umum, daerah pegunungan rawan terjadinya gempa bumi, tanah longsor, serta banjir. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari PLTA. Pertama, bebas emisi dan energi terbarukan. PLTA tidak menghasilkan emisi karena tidak membakar bahan bakar. PLTA memanfaatkan potensi energi terjunan dari bendungan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. PLTA termasuk sumber energi terbarukan karena memanfaatkan aliran air. Yang kedua, andal. PLTA bersifat andal karena tidak bergantung pada cuaca, seperti energi terbarukan lainnya, seperti energi surya maupun energi angin. Yang ketiga, fleksibel. PLTA bersifat fleksibel karena bisa dengan cepat menghasilkan energi listrik bila dioperasikan secara langsung. Yang keempat, biaya operasional murah. PLTA biaya operasionalnya murah dan memiliki ketahanan infrastruktur yang tinggi. Dan kelima, dapat dijadikan tempat rekreasi atau wisata. PLTA dapat dijadikan tempat rekreasi seperti bendungan bagi kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari PLTA. Pertama, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. PLTA mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sekitar, terutama pada pembangunan bendungan yang dapat mengubah aliran air sehingga dapat terdampak pada perkembangan, pergerakan, dan migrasi hewan air. Yang kedua, menggusur pemukiman. Pembangunan bendungan untuk PLTA, terutama di daerah pemukiman, dapat menggusur bangunan-bangunan atau rumah-rumah. Yang ketiga, biaya investasi tinggi. Pembangunan bendungan berskala besar dinilai tinggi, terutama di daerah pemukiman. Yang keempat, terdampak perubahan iklim. Nah, pembangunan bendungan ini sumber utamanya adalah air. Apabila masalah perubahan iklim seperti berkurangnya curah hujan dan kekeringan. Nah, bila debit air berkurang akan mempengaruhi kinerja dari PLTA. Mas, PLTA tuh, ayo kejar. Mas. Numpang tanya. Oke. Coba jelaskan komponen PLTA itu apa aja, Mas? Jadi, komponen PLTA yang pertama itu adalah reservoir atau waduk. Reservoir atau waduk berfungsi untuk menyimpan dan meningkatkan permukaan air, sehingga ketinggian dari suatu air bisa dimaksimalkan dengan penuh untuk meningkatkan energi potensial. Lalu yang kedua itu adalah pipa atau penstock. Fungsi dari pipa atau penstock yaitu mengalirkan air dari bendungan ke turbin. Lalu yang ketiga itu adalah turbin. Fungsi dari turbin yaitu mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Lalu yang keempat ada generator. Generator fungsinya yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah transformator. Fungsi dari transformator yaitu meningkatkan tegangan listrik pada generator. Setidaknya terdapat proses konversi pada PLTA. Proses konversi energi dimulai dari energi potensial. Dari air pada reservoir yang berubah menjadi energi kinetik translasi saat air bergerak menuju powerhouse dalam saluran air. Kemudian energi kinetik translasi berkonferensi berubah menjadi energi kinetik rotasi saat turbin berputar akibat dari pergerakan aliran air. Saya akan menjelaskan PLTA terbesar di Indonesia dan PLTA terbesar di Asia Tenggara.
Yang pertama, PLTA terbesar di Indonesia. PLTA ini merupakan PLTA Mentarang Induk yang merupakan PLTA terbesar di Indonesia yang berkapasitas 1375 MW. Itu sangat besar, teman. Lalu, listrik nanti ini akan disuplai ke daerah industri hijau yang berada di Kalimantan Utara. Yang kedua, ada PLTA terbesar di Asia Tenggara. PLTA apa itu? Ya, PLTA Cirata yang merupakan PLTA terbesar di Asia Tenggara. PLTA ini terletak di Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta. Menurut Wikipedia, PLTA ini memiliki luas hektar hingga 43.777 hektar. Wah, besar sekali lah. Lalu, kapasitas listriknya yaitu 1008 MW.